kita selalu dalam keadaan sehat, selamat, dan tetap semangat! Seperti biasa guys, aku nggak sendirian. Jadi langsung aja ya, aku panggil partner aku. Yuk kita transisi yuk sama-sama. 1, 2, 3, Pak Jreng! Kok nggak ada? Ulang. Ya udah. Ulang deh, ulang. Yuk. Transisi lagi ya guys. 1, 2, 3, Pak Jreng! Aduh, ngapain sih? Oya juga ikut, nanti di take down. Nah, Oya pergi aja. Bye. Ih, kok bocil yang nengok? Oke, ulang ya guys. Transisi Pak Jreng! Kok ulang? Apa maksudnya betul kayak podcast kayak apa maksudnya? Apa maksudnya? Apa mau podcast sendiri? Apa maksudnya? Aku nggak mau nggak sendirian podcast kayak gitu. Udah cut. Sabar Kak, udah ada kok, udah ada. Cut. Udah ada. Udah ada apa? Hot start. Special host itu dia. Special host hari ini? Iya, udah Siapa? aku siapin. Ini dia. Hah? Wah! Ini tah, aku tahu ini. Namanya Nita Pramesti. Wenit, sini bantuin mau Eca nge-host di sini. Ya, soalnya bintang tamunya ini spektakuler, beda dari yang lain. Ya, bantuin ya biar nggak aku di sini nanti. Ya, Nit, yuk sini, Nit. Sini. Wah, ini dia masyarakat. Special host kita hari ini yang akan menemani Jumat kita. Yes, Iya, betul banget. Ini namanya Mbok Nita ya masyarakat ya. Nita bantuin ya Jumat hari ini ya. Tenang, nanti semua bakalan aku sikat gampang. Jangan programku disikat ya. Langsung aja kita panggil bintang tamu kita hari ini. Ini dia Yoga Ubin. Assalamualaikum wabarakatuh. Salam dan budaya, salam sejahtera buat kita semua dan kembali lagi di Jumat bersama. Yoga ini saya ngundang Yoga jadi guest star di sini. Jangan diambil program saya. Pak Yoga kan saya ini. Kebiasaan. Iya. Kebiasaan. Jangan ya. Ya, selamat datang. Stop. Jangan ambil. Ini kasih kita kesempatan dulu Ya, ya. siap. Kita tahu Maaf, nih MC, tapi maaf. kasih kita kesempatan Maaf, dulu. kebiasaan. Oke. Ayo jangan diambil. Belum. Cibo. Tadi langsung closing. Jangan. Duduk dulu. Santai. Oi, baru duduk dia langsung udah opening, Nenek. Gimana kabarnya? Sehat. Oke. Sehat. Oh iya. Semua tahun sehat ya. Sehat. Rame. Pada berempat aja. Kita ditonton oleh 1.000 penonton di depan sini. Beli Yoga sama siapa nih kesini? Saya sendiri. Udah minta izin belum sama istrinya soalnya diapit 2 cewek. Manja ini gimana nih? Jangan, istrinya kayak Ayu Ting Ting loh. Iya cantik banget loh istrinya. Makasih Salam loh. ya buat Makasih. Rani ya namanya. Rani. Kak Yoga baru abis melahirkan. Bukan saya. Maksudnya Ngomong. editor salah. Mau dulu. Habis melahirkan. Istri habis melahirkan. Oh iya, baru istri kita sehat, anak 8 sehat. bulan. Oke, perjalanan ke sini bagaimana? Wah, seru. Aman? Aman. Dan dulu emang salah satu favorit jalan kalau ngilangin stres itu saya lewat sini dulu. 2006 sampai 2009. Oh, jalan-jalannya ke sini. Karena kan Kemana? emang Nyamperin siapa? Ayo. enggak emang karena dulu sawah. Oh iya benar. Benar. Kalau sekarang gimana? Tambah bikin stres. Sekarang kalau misalnya ada gue penting canggu di Katsu Barat aja. Langsung pindah tempat ya. Di Katsu Barat Neraka aja. di Canggung gitu ya. Iya, Katsu Barat aja pindah gitu. Oke. Ya macet traffic. Macet ya. Oke, Beli Yoga nih, sebelum kita mengulik-ulik lebih jauh, boleh nggak sih tahu Beli Yoga Ubin di balik layar tuh siapa? Nama lengkap, alamatnya aslinya dari mana? Ya, umur, status, pekerjaan, kesibukannya semuanya. Boleh nggak? Biasanya Iya. satu-satu. Jadi, halo teman-teman, halo sobat-teman, kenalkan nama saya Yoga Ubin. Nah, dulu nama saya Yoga Uban. SMA, nama saya Yoga Uban. Iya, baru Serius, kok tadi serius. ngejokes. Serius. Karena ada Kenapa Uban. ada nama Yoga Ubin? Karena Karena plesetan dari Uban. Oke. Saya tuh kan punya lanji. Saya kira suka tidur di Ubin.
Di Ini dong, lantai. masuk angin dong. Oh, ya, Tiap malam kerokan, kerokan terus kerokan. jadinya. Namanya dulu ya Kak Uban. Oh gitu. Gitu Padahal ya, di sini ada sobat. jokes tuh. Kok nggak yoga uban? Ternyata memang Nah, emang yoga lahirnya- uban. Oh, emang. Ah. Oh, pantas ini saya kira gini loh, ngikutin style Mami Pak tau gak Ganjar. Mami? Wah. Mami tau gak Mami? Almarhum Mami. Nggak, Sri Mulat nggak tau ya? Sri Mulat tahu sih. Ya ampun. Kelahiran tahun berapa sih? Setelah satu. Oh, pantas. pantas. Tua. Pantas Masuk muda. jokesnya. Pantas Ya, muda. muda. Oh. Pernah main tasos nggak tasos? Aduh. Tas. Main tepuk pernah. Tepuk masih tahu ya. Tepuk nyamuk, tepuk Kartu nyamuk. Pokemon Hot Top Kartu pernah. tahu, Masih. tahu. Aku masih milenial loh. Oh iya iya sama ya 94, sama ya. mm. Sama. Nita Aku Gen Z. masih gini ya, baru tahun 2008. 2008 tamat SMA. Gen A dia. Saya dong. Ya itu. gimana? Jadi nama saya tuh emang yoga uban. Sampai akhirnya saya kan ubannya nih. Saya botak lah habis. Botak bener-bener botak. Oke. Botak tapi nggak. Emang sengaja dibotain. Emang waktu itu kan emang bercanda. Sisa cuman mohak gogon. Jadi dua mohak jari. Cuman segini doang. Ke sekolah. Cuma untuk bercandaan atau karena mungkin pernah kena bulian Nah, gara-gara ubanan? bercanda Oh, doang. Bercanda doang. Terus akhirnya dipanggil sama guru. Yuk, kan nggak boleh botak iya. habis tuh nggak boleh. Mah dipanggil sama guru mah apa pun bilangnya lo harus sesangi gitu. Nak Bali ya, itu jauh-jauh sudah dari nama antik kota. ya. Iya. Gini. Akhirnya botak karena ubannya hilang jadi ubin. Oke. Bahkan dulu ada jokesnya kalau ubin di ubun-ubun. Oh. Ditulisin tuh sama teman-teman SMA di Ubin di ubun-ubun. ubun-ubun kan Di sini aja ubannya. semua Yuk ke ubin di ubun-ubun. ubun-ubun. Kalau ini kan ubun-ubun kalau misalkan begini, ini ubun-ubun jadi ya. Oke. Setelah kita menceritakan uban ini, Kalau misalkan itu nggak apa-apa. Kamu kan janji. Iya, ternyata ubannya membawa berkah. Iya. ya, sampai sekarang jadi nama Ubin. panggungnya. Itu yang ngasih tuh namanya Gung Ditata. Hai Gong Detata. Makasih ya, Aji. Kasih ya, Ji. Aji. Haji. Dulu saya juga, ini sebenarnya ubannya dari kelas 2 SD. Oh, emang Lanjinya emang genetik dari ya? kelas 2 SD Genetik. keturunan. Keturunan. Ya, memang sudah gini. Keturunan Anoman. Tapi emang nggak mau niat di semir gitu. Enggak. Semir sepatu. Dulu nggak mau. Nggak sepatu pakai Smirnoff biar mabuk. Gitu. Berarti emang sudah berdamai dari kecil. Iya, jadi kalau misalkan saya main sembunyi-sembunyian, ketahuan. Ketahuan. Tapi mau obat cuma satu doang tuh cetu. Enggak aku lo yang ngomong, enggak kita yang ngomong. Ya, terus Akhirnya ya udah punya nama panggung yoga ubin sampai sekarang. sampai sekarang. Alamatnya dari mana sih rumahnya? Saya tinggal di Barang Sambian Kaja. Asli dan pasar. Nah, aslinya Sange. Pantes Jalan cara Besari. Iya, makanya saya bilang keturunan Anoman saya. Iya benar-benar. Ya boleh ya, ada Adalah sangkut keturunan. pautnya. Oke, mohon di zoom. Zoom. Oh, kita ikutan. Oke. Iya. Asli Sange tinggal di Kodia. Terus Gede di Kodia. gede di Kodia. Terus sekarang ada Iya. Galungan Kuningan pulang. Udah-udahan pulang. Ya, pasti Sama dong. mama, Pasti. papa di Kodia. Sama apa? Kebetulan ada rumah lah. Kasih. Astaghfirullah, amin. Oh, berarti tinggalnya masih sama orang Masih, tua masih. sekarang? Oke, Oh, sama Bulma, istri Bulma, tercinta Bulma. dan anaknya. Oh iya, anaknya masih baby, baru lahir kapan? 8 bulan. 8 Oh, bulan. udah 8 bulan. 8 bulan. Kesibukannya apa nih Kak Yoga? Ih, sering banget seliwer-seliwer Ya gitu, di FVP. ngonten, Konten. MC, MC. ngempu. Ampun. Yang ngedesain masih, ngedesain. Ngedesain juga. Ngegrafik masih ada lah, ngambil freelance. Tapi kalau Apapun sekarang yang berhubungan dengan uang saya ambil. Oke. Semasi itu halal. Iya, pasti harus ya. Jadi konten kreator, Hmm. MC, desain. Terus aku baca-baca di komen jadi dosen juga katanya pernah. Jangan dosen lah ya, tenaga pengajar. Oke, tenaga pengajar. Lagi tenaga pengaji, salah. Enggak. Assalamualaikum. Oh, jangan. Apapun, tadi Kak Yoga bilang apapun uang aku ambil. Yang masih ada. Yang masih halal ya. Kalau Di mana ada misalkan- peluang di sana ada. kalau misalkan cuan ya. nggak ada uangnya pun yang penting kalau saya ngerasa Passion seru nih. seru nih. Gas. Challenging gitu lah ya, seru challenging ambil lah ya gitu. Ambil. Wow, ya inilah for your information ya masyarakat ya kenapa aku ngundang Kak Yoga Uban. Yoga Ubin karena memang beliau ini sangat menginspirasi ya, multi talentan ya, MC ya, content creator, sukses, desainer dari Graphic tahun design 2009. graphic design 2009, tenaga pengajar apa Ya, Bin? yang baru tahu tadi
penyanyi rock ya. Penyanyi rock kok Mas. 2008 SMA ya, SMA. Iya. Oh, penyanyi punk saya Joker Hell lu 2005 sampai 2007. Apa aja deh? Oke. Tapi kalau untuk saat ini yang paling sering diambil apa jobnya? Tetap MC tetap. MC. Kebetulan sampai Agustus udah full. Wow, bagi dikit dong. Pamer job ya, MC Iya, benar. MC kondang kita. Bercanda Iya, itu ya ya. Astung Karo siapa tahu Apa-apa. Astung Apa-apa, proses. sombong. Amin. Iya. Nanti saya tunggu ya postingan story-nya itu Iya. jadwal-jadwal Enggak, saya nggak pernah. Takut banget. Sombong nih orang lihat diambil gitu. Enggak. Oke, Ya, itu. kita ke Cipu Sir. Tadi Cipu kasih Sir. tahu ya. Oke, awal mula kamu terjun ke dunia entertain menjadi seorang MC itu karena apa? Iseng atau memang keinginan sendiri atau memang jalan semesta? Jadi kalau misalnya MC dari SMA kelas 1 2006 ya kalau nggak salah. Itu dari startnya dari lomba 17-an. Oke. Di- Itu di- umur di berapa Banjar. ya Oh, di kira-kira Banjar. ya belinya? 2006 tuh saya baru 16. Oh, 16 tahun sudah. Nah, 15. Cuap-cuap ya guys. Dia udah lahir. Baru lahir. Bulan apa? Hah? Oke, 7 bulan umurnya. Agustus soalnya. Dia udah berkarir dan jadi MC tuh. Jadi nyoba di sana. Nah, jadi kan karena nggak ada MC nih, yaudah dah. Gas aja dah gitu. Gas MC 17-an awalnya. Kenapa tertarik untuk MC? Saya senang ngobrol. Karena suka ngobrol. Saya ngerasa bahwa kayaknya jadi MC itu seru ya. Yang pertama tuh bisa kan ada ibu PKK tuh bercanda sama ibu PKK kayak gimana ikut lomba kan. Akhirnya di sana saya ngerasa wah ini passion saya nih ibu PKK nih. Gitu. Emang cinta ibu-ibu ya? Enggak. Tapi emang passion saya tuh ternyata di senang ngobrol. Senang ngobrol. Oh. Tapi emang berarti sudah menyadari ya dari diri sendiri kalau oh aku nih kayaknya memang public speakingnya oke nih depan umum. Emang udah menyadari atau memang ada orang lain yang kayak kamu jadi gini deh yang buat acara deh kayak gitu. Enggak, tapi emang Atau pernah kursus public speaking? enggak pernah. Nggak pernah. Oh. Tapi emang dari kecil tuh emang ikut sanggar. Sanggar apa? Bajel Sandi. Oh, Punya tugas Bumi orang. Bumi Bidra Bumi ya. Bajra. Tiap tugas orang itu kan gininya. Bu Dayu Ani, Iya, Budaya Dayu Ani, Dayu Adi, guru saya tugas itu. orang. Dosen saya diisi. Nah, dulu kan punya Bajel Sandi. Ikut di sana. Berarti bisa nari dong? Wah, jangan tanya. Wih deh, bisa nari. Megambel kalau Bajar Sandi bisa. Jangan tanya. Tambah skill lagi satu nari ya. Iya. Bukan lagi satu, lagi dua. Bisa Saya nari. dulu 3 tahun itu dari kelas 3 SD sampai kelas 3 SMP ikut. Tau gak yang tang-ding, Yang itu saya dari kelas 3 SD Londing. bukan. Oh, bukan. Ada yang tang-ding, sir. Oh, iya. Ada. Aduh, lupa lagi namanya. Apa sih Ya. angklung? Bukan. Bukan. Itu 3 Iya, tahun iya. ngambilnya. Nggak pernah upgrade. Ditambah Nggak lagi. pernah upgrade. Oh cuma nong ning dong. Tapi akhirnya ya tetap pentasnya keliling. Ya, tuh kan aku nggak salah pilih guest star tuh. Tadi apa tadi? MC, iya. Terus graphic designer, iya. Terus content creator, iya. Penari, iya. Penabuh, iya. Konyangan jemak. Gambar juga saya bisa Jangan gambar juga. Jangan semua diambil. Saya nggak punya kerjaan nanti. Iya jangan sombong. Penyanyi rock juga, nanti Iya, nggak ada iya, kerjaan iya, ya. iya. Semua penyanyi juga. Nah, tapi nyanyi teriak-teriak. Oh enggak, yang saya belum ada Kamarnya. suaranya. Nyanyi teriak-teriak tuh nggak bagus suara saya. Oh. Terus sampai mana? Dodo banget. Cipo, sir. Oke. Ciri khas kamu sebagai MC itu apa yang bikin beda dari yang lain nih? Kan udah berkarir dari 2000 yang nggak enak. Ya dari sebenarnya balik lagi ke topik sebenarnya balik lagi ke topik. Apa tadi ya? Nah kan dari 2008 akhirnya Ah, baru dapat 2008. tanggungan itu di 2022 baru dapat panggungan. Mulai lagi balik MC. Panggung festival. Dari 2008 ke Jadi 2022. terakhir tuh MC 2012. 2012. Di acara kampus lah biasa. Oh, selama itu tuh masih di acara Banjar, kampus Acara gitu Banjar, aja. Nah, baru dapat panggung ini 2022. 2019 itu sempat nge-MC-in ulang tahun motor lah, 2020 Covid. Balik lagi 2022. Ingat banget waktu itu Nangetong kan sering banget buat lomba lawar. Terus juga lomba motor ya saya selalu nge-MC-in sana. Panggung pertama itu Yang di gede? mana? Iya, yang besar. Sidak Gerabak Banjar pertama 4 tahun lalu. Banjar. Oh. Itu di Kesangga Fest di Puputan.
Berarti maksudnya baru dapat panggung ini maksudnya baru dapat panggung besar di 2022. Kesempatan. Oh, tapi sebelumnya nggak off dong dari MC kan? Ya, kalau misalkan dari ada 2008 sampai seterusnya. Kalau ada event aja berarti baru kita MC. ngambil. Oh, tapi maksudnya eventnya masih kayak ulang tahun yang kayak gitu ya, anniversary. Oke. exactly. Pernah gak sih ngerasain momen awkward nih? MC gimana cara ngatasin? Saya tuh balik lagi Let it flow aja gitu ya? yang ditanya ini cerita nih. Saya nggak bisa contoh nih, kita mau berangkat ke Gilimanuk ataupun ke nyebrang ke Lombok. Kan biasanya sepi tuh. Saya nggak bisa. Jadi saya selalu ngobrol, Pak, dari mana, Pak? Gitu. Oh. Sama orang-orang random? Sama orang random. Di situ melatih skill ngomong juga ya? Akhirnya Emang MC pada umumnya sih ya. Pasti suka ngobrol. harus ngobrol. harus Kalau ngobrol. misalkan kemarin sempat kejadian juga waktu ngerupuk kemarin di Puputan, jadi kita lewat tuh di Jalan Arjuna. Waktu itu mungkin ada adminnya Balai Santuy di sana. Nanda. Saya diam di sana, sepi lah, hening, bener-bener hening banget. Nggak ada suara jejak kaki tuh, nggak ada. Bener-bener hening, dan ini suasananya macet, motor nggak bisa jalan. Teriaklah saya sana. Introvert Wih, sama ngobrol weh, gitu. Bener-bener orang lagi macet, nggak ada orang nggak ngobrol satu sama lain. Di sana sih kayak, Iya. ya ngapain sih kalian gitu, ngapain ngobrol? Ada risih ya kalau Risih. ada suara ya, Risih kalau banget. ada keributan ya. kebalikan daripada aku. Jadi itu orangnya banyak, Mbak, tapi nggak ada yang ngobrol. Jadi saya teriak ke sana, "Weh, Introvert ngobrol, semua ngobrol, ya. ngobrol," Tapi gitu. maksudnya masih mending ya daripada dia psikopat tiba-tiba bakar gedung, bakar Iya. apa Iya, rame ya, jangan. nggak boleh ya. Pertamina. Oh iya. Ya, terus akhirnya baru panggungnya di 2022 di Kesanga Fest. Terus? 15.000 penonton. Wow, lumayan ya. lumayan. Nah itu momen awkwardnya gimana? Nggak ada. Oh ya, Monocore itu waktu itu emang acara gratis ya, kita nggak bisa screening segala macem. Bagus Suratno main. Udah banyak banget tuh. Kalau misalkan sekarang bisa share teman-teman di media sosial, itu ada sandal, lempar, botol aqua, sekios itu waktu itu. Nah, akhirnya kita bingung. MC masuk gitu. Iya. MC masuk. Chaos. Wah, Hampir chaos. gimana caranya nih? Teman-teman, tolong dong jangan ini. Wah, sandal lewat. Anjay. Sandal lewat sebelah saya, sah gitu. Ngomong lah yang nggak pantas waktu itu karena refleks kan. Tit. Wah, ingat saya nggak boleh kayak gini. Lempar lagi satu. Oh, minta lempar sana satu lagi gitu. Biar satu pasang saya punya. Emosi nggak? Beneran nggak sih emosinya? Beneran emosi saya. Nah, maksudnya kita dalam keadaan, ayo dong, ini kan hiburan untuk kalian, tapi kok kalian buat rusuh sih gitu. Itu rusuh karena apa tadi? Sorry. Ya emang iseng lah, ada yang satu iseng lempar botol kosong, sana nggak terima, lempar lagi sampai ada botol bir. Saya ngeliat banget tuh ada botol terbang, sandal, itu sandal di sebelah kepala saya. Tapi pernah nggak sih sampai kayak yang teriakin penonton nih, misalkan saking jengkelnya nih, kan kita banyak tuh lihat di media sosial adalah MC beberapa yang mungkin saking dia emosinya, dia sampai melontarkan mungkin kata-kata kasar gitu ke penonton. Itu udah pernah nggak? Belum, saya belum, saya nggak sama sekali untuk ngomong kasar di atas panggung tuh zero ya. Zero, oh bersih ya. masih Bener-bener lebih baik kita ungkapin di backstage aja. bersih. Oh, Nah, iya sih. itu Profesional tergantung. Di backstage ya, jangan di rumah ya. Nah, kalau di rumah nggak boleh soalnya. Nggak boleh ya? Nanti meledak rumah tangganya. Betul banget ya, bener-bener. Nah, karena akhirnya waktu itu sempat kejadian di festival di Badung ya. Adalah biasalah penonton rese yang apa, wah sing lucu gitu. Karena Ingat nggak? ingat saya Lucunya tuh gimana? Tahun MC-nya berapa? maksudnya gitu. 2024 di ya adalah pokoknya Ya penting di Badung. di lah Badung ya, di Badung. acaranya. Balik lagi sebenarnya kan MC itu harus siap. Ini acaranya gratis kayak gimana cara nanggepinnya atau apa namanya? Ekosistemnya kayak gimana? Cara gratis. Ekosistemnya kayak gimana? Penontonnya nggak tahu kayak untuk gimana? free entry, bukan MC-nya gratis. Bukan. Oh. Yang free entry kayak gimana flow-nya? Kalau yang berbayar gimana flow-nya? Terus tergantung guest star juga kemarin sempat yang kan emang isinya orang-orang mabuk. Jadi kita MC yang terakhir terus ada yang berantem, masih ada video. Jadi kita, teman-teman ada yang mukul, Boleh ada nggak yang ditayangin? Jangan. Tadi itu di sensor aja ya nama acaranya. Siap. Terus? Itu benar-benar chaos banget. Jadi kan kita tergantung sekarang guest star-nya siapa, gratis atau enggak, kayak gimana. Kita nggak tahu ya, yang penontonnya kayak gimana. Ya harus dikonsepin juga itu ya. Wah itu yang rusangnya itu benar-benar kayak benar-benar
penonton yang balik lagi sing lucu karena mungkin dia beramai. Jadi Ya, dan dia berani juga. Dia berani juga. Mungkin dia sendiri dia nggak mungkin kayak gitu. Akhirnya saya jawab kayak ini. Ya nggak apa-apa sih, nggak lucu, mungkin saya dibayar. Nah, ya itu cara yang bagus untuk menanggapi ya. Hmm. Kita dapat duit, Anda cuma nonton. Nah, makanya saya bilang kayak gitu juga. Iya, Saya bilang kayak gitu juga. Nah, sekarang kan partner saya si Yogi nih, dia udah tahu situasi. Kita udah bisa bahasa situasi nih. Wah, ini partner saya lagi nggak bagus nih. Dia lu maju, dia backup. Sama juga kayak kemarin Yogi saya lihat kita nggak siap, aku take over. Oh, Kak Yogi itu yang tergabung 2 di 2 giga. 2 giga. Nah, boleh tahu nggak itu awalnya bisa join gimana tuh berdua? Ini kan saya cuma tahu kalau Yogi ini penyiar. Penyiar radio dan dia salah satu anak stand up juga. Akhirnya karena Koyudis kan kita nganggap Koyudis udah kayak ayah. Oh, Yogi. Ayah. Ya. Yudis RIJ. Iya. Itu gak besok nge-MC di Pica gitu. Hah? Serius kok gitu? Sama Yogi ya? Sama Yogi. Oh yang itu. Saya cari, saya liatin gininya Instagramnya. Kayak Deso Ci. Maaf Kak Yogi. Padahal dia juga ngeliat saya gak di katro ya berarti sih. Nah, sama. Kalian sefrekuensi lah ya. Sama gitu. Akhirnya kita Bukan saya yang bilang ya beli siapa beli Yogi. Yogi. Akhirnya kita ngobrol di sana dijodohin sama Koyudis di Pica. Bikin nama nih. Namanya apa nih gitu. Apa ya? Aku sih pengennya 2 giga ya gitu. Karena emang kayak orang beli kuota nih. Kayak kalau misalnya mau ngakses internet tuh dengan kuota 2 giga udah entertain udah cukup kok gitu. Apalagi yang nama ada kita tuh maknanya ya. Yoga sama Yogi. Yogi. Diambil belakangnya aja. Sempat juga Yogi Tenduo Yoyo nggak enak no. Yo, maksudnya kalau ketika di panggung kan kami dua Yoyo. Intonasinya kayak kurang 2 giga gitu kan maksudnya Kurang kayak intonasinya. euforianya kurang dapat ya kalau Yoyo. Intonasinya juga saya pikirin kayak gimana kayak gitu. Yo gitu Yo, kan yo, mungkin yo, kan yo, ya. yo. Yo gitu. Nanti karirnya takutnya naik turun. Naik turunnya benar. Udah dapat lepas Lepas lagi lagi. gitu biar nggak kayak gitu benar. Pitching terus ya tiap tahun pitching terus nggak nyampe-nyampe. Akhirnya makanya namanya 2 giga. Ya. Dari tahun berapa tuh? 2023. Oh, 2022 Baru. dapat panggung, 2023 dapat partner. 2023 dapat partner yang sebenarnya pas ya. Semua saya pas partner tapi waktu itu Dia karena samain nama siapa. Tapi ini paling pas gitu maksudnya. kalau Ini paling pakai pas sih panggung. banyak yang saya yang pas ya. Tapi karena ini menurutnya waktu itu juga ada kenapa akhirnya kita buat grup 2 giga karena ada teman juga namanya Adep sama Ragil kan punya Depalbis ya. Oh iya, Depalbis ya, tahu. Depalbis. Gi, 2 giga yuk Gi biar ada brandnya sama-sama maju nih gitu. Maksudnya dari Depalbis ada, dari 2 giga ada kok misalkan itu kan emang sempat banget gencar-gencarnya festival rame ya. Ini takutnya nanti kok Depalbis kan emang waktu itu udah duluan. Kalau nggak ada alternatif ya kita lah dicari. Jadi tetap ya kita berdua ini tetap jalan. Nggak pernah ada niat begitu ada situasi nih, udah kacau nih, tiba-tiba kerauhan di atas panggung kan bisa ngigel. Nggak pengen. Saya sempat bawa gimmick itu. Saya sempat Gimik rauhan. akhirnya kita gimmicknya adalah setiap panggung yang kita festival yang kita ingin harus ada kostum. Ya, kemarin kita sempat lihat ya di mana tuh Pica ya. Di Pica. Pica kostumnya apa ya kemarin tuh ya? Yang Upin Ipin tua. Yang kocak-kocak lah ya. Terus Karena memang yang pertama anak tuh SD juga. anak SD yang 2023 Oh ya, sama SD. Wulan. Iya. Terus sampai yang Smackdown. Oh, itu juga bisa jadi ciri khas gak sih? Iya. Jadi setiap Kak Yoga Ubin MC pasti ada cosplaynya. 2 giga pasti bawa kostum. Oh kalau 2 giga. 2 giga pasti. Tapi sebenarnya untuk Kak Yoga ini lebih Minta air nggak? formatnya itu. Oh iya, kayaknya juga boleh dimakan BTW. Ya Aduh, silakan Baginda. Maaf ya. Iya, Sebentar maaf ya. Dong, pantesan. Keenaan ngobrol Apa sampai lupa snack juga snack. ngajarin minum. Ngasih Ini kan Kanita. sekedar pajangan nanti. bisa diambil. Gimana nih? Berarti untuk gini, formatnya berarti memang MC duet gitu doang. MC atau duet. MC duet. Kalau misalkan nih, Kak Yoga ada jobnya gede, bayarannya 10 juta lah ya untuk MC sendiri di acara festival besar. Itu gimana? Kalau misalkan sendiri nih, ya sikat. Nah, tapi Tetap sikat. yang saya ucuin itu adalah 2 giga dulu.
Kalau emang klien minta boleh nggak sampai akhirnya Pokoknya gue ubin aja nih kalau kayak gitu. boleh, kliennya. boleh, Oh, boleh. Tapi kan tetap bilang, saya selalu koordinasi di grup maupun siapapun itu, Gi, aku ada kerjaan ini nggak apa-apa, pakai aja gitu, sikat-sikat aja gitu. Saya selalu koordinasi. Yang pertama tuh, saya sangat menghindari namanya konflik masalah uang ya. Oke, ya. Ya, maksudnya Benar sih. dalam Uang benar-benar 100.000 pun itu baik lagi, uang tuh nggak punya teman, mau dia jumlahin nominalnya berapa, 100.000 kali banyak kan tetap banyak, Iya. 10.000 kali banyak tetap banyak. Makanya dari itu tuh saya nggak mau bahwa Gi, bayaran segini loh, Gi, nih transferannya segala macam, kita bagi kayak gini ya. Oh, transparan ya. Transparan. Iya, iya. Walaupun emang pemasukan saya lebih gede daripada dia, tapi tetap saya Misikin ke roasting. Ya, udah panas aja nih beli deh. Dia yang mikir jurangnya. bercanda lagi ya. Nah, Ya memang tapi uang tetap tuh sensitif sensitif. soalnya. Saya selalu dari dulu tuh, dari bisnis apapun itu, kalau misalkan kerjaan apapun, baik lagi kan kita nggak tahu isi hati orang, Mbak. Iya. Baik kita bilang kita punya uang segini ya nih, akhirnya dari sana lah. Saya selalu kebuka sama tim saya. Sama juga sampai akhirnya tercipta juga namanya brand Duo Giga dan Komplotan nih. Berarti walaupun udah ada partner, tetap bisa solo job. Tetap dan misalkan nih boleh nggak Duo Giga ngambil Yogi aja kayak kemarin waktu Agustus kemarin ada 2 hari itu saya ke Jepang, ada jadwal ke Jepang, jadi MC sana. nonton konser doang, Oh. dibayarin, makasih ya. Kirain go internet. Mau dong, ya, harus jadi MC dulu. Betul ada sponsor. Nah waktu itu Yogi akhirnya sama Mirah. Hari kedua, yang hari pertama tuh Yogi sama Ragil. Maaf. Dari sanalah akhirnya lahir namanya Duo Giga dan Komplotannya. Oh, ada komplotan sekarang. Jadi siapapun yang misalkan Yogi sama siapa pasangin masuk ke Duo Giga dan Komplotannya. Oh, Saya misalkan sama misalkan nih ada klien saya pengennya pasangin. Saya misalkan saya misalnya sama gini nih, yoga sama Yogi Kenyat ya gitu. Boleh nggak? Oh boleh. Kan tergantung klien mau minta yang mana, tapi tetap koordinasiin bahwa brand saya Duo Giga tetap jalan. Kan ya berarti diajuin dulu. Ini saya punya duet nih, baru nanti kalau memang udah enggak, memang pengennya solo, baru ya udah gas, tetap gas berarti gas. ya. Oke. Dan untuk kalau misalkan ini kan MC-nya formatnya MC non formal ya, setahu yang Nita lihat. Kalau misalkan MC formal tuh pernah nggak? Pernah. Bill? kemarin Juga. Tapi itu juga berdua. sama korporat kita belum pernah handle, tapi wedding pecat telurnya di kemarin, waktu kemarin hari Senin. wedding. Hari Senin kemarin. Tiba-tiba di korporat. Korporat pernah sama BI, sama BI. Biasanya kan udah ceplos-ceplos nih kalau non formal misalnya kayak di konser tuh udah ceplos-ceplos ngomongnya pakai bahasa Bali kan kadang-kadang campur-campur tuh. Pernah nggak di korporat keceplosan ngomongnya, "Weh, ator pejati malu" gitu misalnya. Pernah, tapi kan sekarang balik Biasanya lagi. gitu soalnya tak denger. Balik lagi pakai kan sebenarnya gimana bosnya, kita harus tahu nih bosnya apakah bosnya suka yang casual banget, apa yang tergantung permintaan aja. tergantung permintaan aja. Kalau misalkan formal mah tinggal baca skrip aja, paling skrip. Tapi nggak nyaman ya, karena jiwanya udah Mau nggak mau harus dewasa karena iya, uang benar. uang di korporat tuh gede banget. Kerjanya bentar, uangnya triple. MC-nya baca. Kerjanya baca. Di transfernya berapa bulan? Cepet. Masa Cepet. aku aja seniman yang gimana gitu ya Saya sama sendiri- korporat ya. Sempet soalnya ada. Nah ini juga penting buat teman-teman siapapun pelaku kreatif di yang lagi dengar ya. Kita terus punya format DP. Nah ini DP ini penting nih. DP terus kita nggak tahu next tuh kayak tahun lalu tuh ada, saya dapat 2025 itu ada 4 job cancel. Jadi udah ada yang booking dari tanggal 31. 2002, ya tahun baru 2025 ya 2024. Ada 4 job yang cancel di sana. Dari Januari udah di booking untuk tanggal 31 Desember dengan harga yang lumayan. Bisa Akhirnya beli Pajero lah ya. enggak. Bisa beli Beat lah. Oh. Bisa beli Beat itu. Udah DP 50%. Nah, ternyata nggak jadi acaranya. Terus gimana DP-nya? Hangus. Kan ada kita ada MOU. Iya benar-benar. Penting maksudnya Tapi emang harusnya penting kayak gitu nyanyi ya. juga kayak gitu, Nita. Makanya saya bilang pelaku kreatif itu pentingnya untuk memanage sesuatu, cara bukan MOU. Emang sih saya mau Boga deket nih atau sama Nita misalkan deket, boleh nggak kayak gini boleh nggak kontrak Boga? Bukan masalah nggak percaya, tapi masalah profesional lu saya selalu
Balik lagi pakai uang tuh gak ada temannya. Benar-benar Iya sih, benar. benar. Kalau emang kontraknya nilai tinggi itu kan istilahnya. Oke, Cipo Sir. Oke. Boleh dimakan nggak? Oh, boleh. Oh iya. Cuman segini ya. Oh, gimana nih, Ini Tim? balikin dong, giniin dong. Ya, tidur. Tim gimana nih kok? Buka netnya sedikit nih. Oh, di transisi katanya beli yoga. Transisi taruh. Oh, iya, Nah, iya. ada transisinya. Yuk, kalau beli yoga udah transisi nanti tambah banyak snacknya. Oh, gitu. Percaya nggak? Iya. Ya kita coba yuk. Cipo Sir. Tuh kan beli yoga. Ya, ini spesial banget ya. Kita dapat kiriman dari Kakyang Bakery. Oh, ini Terima yogurt yang kasih. yogurt. Oh iya. Di mana nih cabang mana Renon ya? Banyak Yogurt, cabangnya yogurt, Kakyang yogurt. Bakery mah Ada banyak. Renon. Ya, ini udah sangat-sangat famous. Mau coba? Mau langsung Boleh, dicoba? boleh. Nah, Boleh. ini kita dapat Ini udah jamnya banyak makan banget siangnya loh. ya. Banyak banget loh kiriman. Thank you so much ya Makasih, Kakyang Kakyang. Bakery. Nanti ini semua bisa dibawa pulang. Buat Kak Yoga spesial, ya buat Kak Rani juga, Wow. mungkin buat adik bayi. Ya ini banyak banget tuh, ada kiriman donat, terus cinnamon roll. Oh ya, Azamer. ya terus ini apa? Ya inilah bisa di zoom ya. Ini guys, ya, ini guys. Ini guys. Ini bisa di salah kebalik. Ini guys. Ini guys. Saya punya kuku naga gitu-gitulah pokoknya ya. Ya ini juga ada snack kering, ada snack keringnya. Nelpon dia. Hah? Kering. Oh kering, itu salah bukan. Maaf ya. Ya, itu Juga salah ada. satu jokesnya. Itu Bapak. Bapak-bapak. Ya ini. Nah nanti semua jajan-jajan yang sudah dikirim sama Kakyang Bakery, Kak Yoga boleh bawa pulang. Tapi Terima sekarang mau coba kasih. dulu, mau try dulu Silakan. boleh. Boleh, Sambil boleh. main. Boleh, sama Anda, sama Anda. Ayo ngobrol. Tonton sini Ton. Gas. Yo yang mau silakan kesini yang mau. Ini namanya ini apa ini? Ini namanya apa? Brownies kering. Brownies, ayo. Sing mesti Boleh, ada. boleh. Bokis. Oke. Oh iya Brownies. brownies. Kering. Bokis. Iya. Ini almond ya sih. Ya almond. Kalau Betul Kakyang mah udah rasanya jangan diragukan lagi ya. Nah, dulu Taruh dulu. Ini tes lagi obat nih. Ya nyari ini Nyari aja kan doang. sama berarti. Betul Itu betul. 2000 berapa ya? 2012. Belum ada nih. Bener? Hah? Iya. Kakean juga. Kakyang iya di Ubud ada tapi di sini udah ada. Di sini udah ada. beberapa di Denpasar. 2013. Itu dari sini ke waktu itu Ubud belum macet dan jalannya masih bagus. Nah, sekarang bagus kok. Kalau nggak salah di Denpasar dekatnya level deh. Oh iya. benar benar. kan? Bener. Wow, ternyata memang Kak Yoga Ubin ini salah satu penggemarnya Kakyang Bakery. Wah, pas banget dikirimin sekarang. Makasih ya, Kakyang. Jadi sekarang nggak perlu ke Ubud lagi nyari, udah ada di Jumat. Begitu. Rasa itu benar-benar premium banget ya, nggak terlalu manis, nggak bikin sakit tenggorokan. Mantap banget. Kebule-bulean gitu loh rasanya. Mungkin karena lahir dari Ubud ya. Ciplak sir. Pernah nggak sih di titik mau berhenti? Kenapa dan gimana kamu bangkit lagi? Kok di hidup dalam hidup. Sama gini, ya, saya pernah punya cerita nih. Dulu tuh kan balik flashback ke 12 tahun lalu dari 2014. Oh, saya orangnya nakal banget. Oke. Nakalnya SMA. Nah, udah tamat. Oh. Jaman kuliah. Nakal dalam kutip apa nih? Mentok nakalnya, we. Sumpah Wah, dugem sih enggak. Narkoba. BNN tolong. Ya. Balik lagi. Ya, bener. Serius. Sempat salah pergaulan lah. Sempat salah pergaulan. Sampai akhir tabungan habis, itu tabungan tuh berapa ya? Bisa beli mobil lah, bisa Pajero baru lah. tabungan. Belum nikah nih. Belum. Untuk itu Untuk aja. itu aja. Wah, yang sisa tuh tinggal laptop aja sampai sekarang MacBook 2012 di cash Salah di pergaulan. Singapura. Berapa giga boleh langsung Dulu disebutkan. 77, dulu memorinya 715. Aneh emang memori Singapura tuh aneh. Maaf ya. Oh berarti Anda hedon banget ya Iya, masa mudanya ya. Iya, lumayan, Ya, lumayan. hedon dong bisa beli satu mobil. Iya, karena itu gini, kan hasil dari kerja keras. Oh iya, kerja keras apa? Bisa terjangkit narkoba apa? Pergaulan Oh, karena pergaulan di sana. di Di pasar. Denpasar. Di pasar dulu. Tapi kenalnya di mana sih orang kayak gitu?
Ya biasa di lah. klub Kenapa lah, pengen nyoba? atau Ya nyoba. Ya pengen awal kan pengen nyoba aja. Karena ngeliat orang gini, Wah, saya pengen nyoba kok. fly gitu. Rasanya gimana sih rasanya? Perawan. Ya, ternyata enak. Waduh, Enak awalnya. mau dong. Jangan. Enak awalnya aja karena setelah itu mati. Tapi untungnya Tapi udah hidup lagi. udah pulih. Sampai akhirnya saya ngerasa udah 2019 saya ngerasa bahwa momen bisa kayak gini terus. Kayak saya harus balik lagi ke dulu yang mana saya produktif, di mana saya harus bersosialisasi lagi. Lebih ke positif lah ya. Apa yang menyebabkan kamu balik lagi? Karena udah gila. Jadi setiap Gila karena udah habis nih. Udah nggak ada ulah-ulahan nih, udah telah. maksudnya udah mentok nggak ngerasain apa, we. Mati rasa. Jadi rasanya itu udah kayak bukan happy lagi yang dibawa tapi parno. Sampai mau jadi orang gila. Kok misalkan teman-teman lihat video klipnya yang saya gantung diri, di sana tuh benar-benar itu yang saya rasain dulu. Oh, Jadi pengen benar-benar kayak saya Relate pengen berarti Wih, sama relate video banget. klip itu. Emang otak tuh rusak ya dia, rusak banget. Jadi ke manipulatif yang pertama nggak bisa on time, selalu aja ya gitulah pokoknya kacau. Jadi NPD gitu. tapi Nah, tapi introvert jadi kita ngurung diri bener-bener. Sampai mama tuh juga yang biasa saya sering jalan-jalan tiba-tiba, "Ini kok anakku di kamar terus ya?" gitu. tapi sebenarnya apa sih yang mendoktrin bisa kayak gitu? Bisa sampai kayak biasanya kan orang nih karena dia mungkin depresi, dia kehilangan arah, terus dia akhirnya kayak ke jalur narkoba cuma pure karena ikut-ikutan teman. Pergaulan. Memang pure pergaulan. Pergaulan. Tapi Berarti kayak sebelumnya nggak ada masalah mungkin di rumah atau apa. Sama orangnya Sama happy. mungkin percintaan. Nggak ada, mungkin ada. berarti pure. Pure. Oh, bandel Pure mau Anda ya. nyoba. Biasa kan orang pengen nyoba itu karena stres, karena mungkin depresi, Iya. ada masalah keluarga, masalah apa segala macam. Ini emang karena pure pengen nyoba aja. Pengen nyoba aja. Selamat hidup Anda berkesan. Kalau saya boleh buat film mas, hidup saya seru ini. Nah, kira-kira kalau mau buat film judulnya apa? Cita-cita Ubin ya. Cita-cita Ubin di ubun-ubun. Itu. Tapi buat teman-teman janganlah. Ya, nggak baik ya. Nangis Ya betul tadi betul. misalkan boleh sempat juga mama tuh Tapi sampai mama tahu. mati suri sempat gara-gara saya nakal. Pantesan kemarin kontennya yang sama Kak Rani, aku suka banget ngelihat. Nih kalau mama lihat aku tatoan mati suri nanti mulutmu gitu Kak Rani. Aku ulang-ulang tapi pas mamanya nangis, aku tuh ikutan nangis, sumpah. Lihat konten itu padahal itu lucu. Mama tuh sayang banget, segitu sayang banget ya orang tua sih nggak sayang sama anaknya. Ya itu kayak sampai kakak anak tembus 1 juta Bertiga. viewers kalau nggak salah. Aku 500.000 yang nonton. Ulang terus nontonnya. Soalnya aku suka Sendirian, banget bukan? lihat kalau orang tua terlibat, apalagi dia tuh beliau itu kelihatan banget kan sayang banget kayak sama Kak Yoga sampai jangan pakai tato, jangan pakai, ya ampun kok kayak Sweet ya. seperhatian itu gitu. Aku suka tuh itu kontennya. Dari banyak yang cuma tindik aja yang saya langgar. Oh, ditindik juga nggak boleh Nggak sama mama. harusnya. Tapi balik lagi ya percaya lah atau enggak ya. Sampai akhirnya sempat sakit itu, saya ngerasa kok didagin orang tua terus ya. Didagin orang tua terus disuruh apa namanya? Tindik akhirnya tanggal 27 Februari 2019 ya tindik. Maret itu tanggal 19 saya ngerasa titik balik saya. Dan benar-benar kayak udahlah segitu aja. Nah di sana benar ujian hidup saya ngerasa 2019. 2019 itu ngerasa dulu yang uang gampang segala macem. Tiba-tiba saya pengen nyari kerja dengan portfolio saya mumpuni. Terus juga nyari beberapa hotel saya hubungin. Kok nggak ada panggilan ini karma nih apa karma nih? Akhirnya saya sampai lari nih. Benar-benar titik balik saya tuh. Saya lari di Puspang waktu itu sore. Saya ambil nangis lari dan saya ngeluh sama Tuhan. Tuhan, emang saya nakal kemarin, saya udah. Maksudnya selama nakal yang saya kecewaan itu kan pasti orang tua, tapi pergaulan saya nggak pernah sampai minjem uang keluar gitu, nggak apa namanya? Utang lah ya. Ngutang dan nggak pernah, paling kakak lah saya utangin. Yang pertama, tapi udah. Udah lunas ya, udah lunas ya. Tapi saya selalu memberikan usaha kakak kurang, sekarang saya ada, kemarin saya dibantu ya saya bantu. Tuh, ya balas budi Balas lah budi ya. kayak gitu. Dan Nah, akhirnya saya lari. itu mikir tuh. Di Puspom saya mikir, ambil nangis. Bayangin tuh dari Puspom, dari kantor Bupati tuh, kantor Bupati nikung ke lingkaran itu, saya lari. Ingat orang tua. Saya mikir, saya bilang sama Tuhan, kok saya pengen balik jadi manusia normal. Susah sekali Tuhan ya. Saya ngirim lamaran kerja, nggak ada yang nerima. Terus juga
beberapa saya ikut CPNS sempat, saya udah kirim lamarannya bulan November kalau nggak salah. Terus di Bulog saya ikut, nggak ada yang manggil. Sampai akhirnya saya bilang sama Tuhan kayak gini, ya udahlah Tuhan, siapapun yang manggil saya duluan, saya nggak akan resign sampai saya dipecat. Oh. Akhirnya adalah balik lagi namanya tuh Red Car Auto Detailing. Namanya Beli Adit yang ngambil saya lagi. Dulu saya udah sempat jadi fotografer di sana, jadi graphic design di sana. Nah di sana tuh saya mikir dapat gaji 2,7. Oh nangis. Nangis Ya, saya terus nangis. dijawab lah sama Tuhan ya. Nangis saya 2,7. Anjing kok dikit. Kirain Nih tapi maksudnya kalau dibalik plot twist anjing. Aku udah di sini air matanya. Kita udah Celem serius lagi. banget ya pemirsa. Nah 2,7 dapat gaji tapi di sana dulu kayak kok salah dulu waktu nakal misalkan sehari kayak ada nyari 3 juta merem deh kayak gitu. 2,7 pakai sehari ya. Kayak sehari gitu Wow, tiba-tiba. wow. Dari sana saya mikir nggak boleh no. Gitu harus bisa aja balik lagi kayak dulu gitu. Jangan ketergantungan lagi, nggak boleh lagi ke ranah-ranah yang Hal-hal nakal. negatif ya. Hargain sekarang makanya dari sana tuh saya dipecut terus sama namanya Beli Adit tuh. Kayak kamu harus fokus kerja gak gitu segala macam. Dia kan emang semi militer ya, soalnya dia pilot. Oh. Pilot. Jadi saya benar-benar diajarin apa namanya? Semi militer ngajarinnya. Jadi kamu nih kayak ini, kamu di sana tuh saya ngerasa ayo serap apapun info yang bisa buat kamu bagus, yang buat kamu bisa maju, apa motivasi buat kamu yang bisa buat kamu lebih baik, ambil. Dari sana tuh saya selalu akhirnya saya selalu ingin tahu hal-hal yang baru. Saya sampai sekarang masih tetap belajar karena kan tiap hari itu informasinya update. MC kan otomatis juga harus update Harus apa iya, informasi betul. isu segala macam. Nggak boleh males. Jadi dari sana tuh Semua ya. tetap Sara, politik. harus kita tetap ambil yang baik-baiknya gitu. Dan berproses lah setiap hari ya, belajar Ber- setiap ah. hari. Tadi kayaknya Kak Yoga sempat bilang Mama sempat mati suri itu beneran. Beneran. Nah, kayak Mama- gimana ceritanya? Ya balik lagi waktu itu mama mungkin tahu anaknya nakal ya. Anaknya nakal, pingsan, papa udah nangis nih. Saya ngeliat, bercanda nih, bercandaan orang tua nih gitu. Papa loh, kok papa nangis ya? Nah, karena kan bapak nangis, di sana tuh saya, wah ini nggak bener nih, nggak nafas mama saya. Nggak nafas, saya nangis bener-bener kayak, apa yang buat nih ya? Maksudnya, Bener. salah apa orang tuamu sampai ketega kayak jahat banget sama orang tuamu, kayak semua permintaanmu dari kecil sampai kayak gede gitu Dipenuhin. Terus saya ngomongin orang tua yang nggak apa-apa. Dan apa sih feedbacknya, ngapain kayak tega banget, jahat banget sama orang tuamu sampai kayak gini, akhirnya orang tuamu kepercayaannya dihilangin. Dan saya juga dan saya nyadar bahwa dari saya nakal tersebut, saya jadi macamnya. Untungnya saya bisa sembuh sendiri dan Tuhan ngasih jalan hidup. Makanya saya senang banget. Saya tuh berproses sampai sekarang tuh udah bener-bener susah banget harus lepas dari itu dan dikasih kesempatan kedua. Banyak orang yang mungkin secara tidak sadar dia diberikan kesempatan kedua tapi tidak memanfaatkan. Nggak sadar. Iya sih. Karena Berarti sudah waktu itu terlalu nggak nikmat. sempat rehab ya? Enggak. Memang sembuh sendirinya? Enggak. Wah itu Jadi, juga kuasa Tuhan Wah tuh nggak sih. tahu tuh gimana ceritanya tuh emang Naswa Canwidi, Canwidi dan orang tua juga mungkin doa nggak tahu apa tiap malam buat kita. Itu ya doa orang tua lagi dan benar-benar. Dan jujur saya di Bulog hampir keterima. Dan di CPNS itu di Denpasar saya keterima, nama saya masuk, tinggal tes. Tapi balik lagi karena Red Car yang manggil saya duluan. Orang lain tuh waktu saya balik ke tongkrongan, kayak ngapain ngambil kayak gitu. Ada janji. Oh, udah Saya dibodoh. sanginya. Bego, tolol. Apalah sama teman-teman saya digituin gitu. Ngalik ya gitu. Ya balik lagi sana ada apa namanya, ada janji yang saya waktu itu bener bilang sama Tuhan. Saya gini deh. Dan akhirnya bener saya mengabdi di Red Car. Waktu COVID pun juga teman-teman WFH saya tetap kerja. Saya diperintah untuk kerja. Benar-benar survive lah ya. Survive di sana. Dan pas banget waktu saya udah normal, COVID. Itu benar. Nah, itu langsung dikasih hujan tuh sama Hujan, Tuhan. hujan. Nah, Dikasih godaan
gaji 2,7 awal-awal. Karena afirmasinya kurang lengkap. Pas olahraga Tuhan, apapun pekerjaan saya ambil. Harusnya kasih nominal. Tuhan, saya mau bekerja sekali MC 100 juta. Sekali MC. Jangan 2,7 Tuhan. Nggak apa-apa Itu tuh, harusnya sekali afirmasinya. Susah ya dia. Afirmasinya Untuk kurang di Bali lengkap. susah. Tapi akhirnya yang bisa bangun tuh gimana caranya? Aduh, gimana ya cara ngomongnya? Saya kan udah Bisa mati suri bangkit nih, udah lagi. nggak nafas. Nggak tahu itu Itu ke rumah keajaiban. sakit. Nah, keajaiban. Sampai saya bilang sama Oma minta maaf segala macam. Bangun dan di saat itu langsung mau saya kayak udah bangun tau nggak? Nggak bisa Iya, aku. iya, iya. Berarti udah sempat kayak di ICU yang kayak Enggak, di rumah, posisi di rumah. Oh, di rumah. Kayak kita Tidak bisa di rumah membayangkan. bertiga. Itu saya ngerasa bahwa wah yang gitu. Nggak apa-apa. Wah, yoga anjing. Nah, agak merusak momen ya itu tadi. Makanya saya bilang sama dia, tengah ya gitu. Kok kayak giniin orang tuamu gitu. Akhirnya di sana saya ngerasa bahwa dari sana tuh saya akhirnya membuka obrolan, selalu membuka obrolan sama orang tua saya. Omang kayak gini loh, Omang kemarin kayak gini loh, terbuka lah ya. Lebih terbuka. Semua masalah maksudnya dari saya, kemarin Omang sempat berhubungan gitu. Sama ini, akhirnya saya bilang jelek-jelek saya kayak gimana. Dan di sana tuh dalam proses pembenaran saya kembali menjadi manusia menurut saya. Di sana tuh saya benar-benar nggak ada batas sama orang tua. Ya mungkin itu salah satu hikmahnya ya. Kita jadi lebih dekat sama orang tua yang dulunya nakal sekarang jadi kembali lagi menjadi manusia pada umumnya begitu. Dan ya memang untuk melampiaskan sesuatu itu nggak harus ke hal-hal yang seperti itu. Apalagi mau nyoba-nyoba itu jangan sampai ya. Guys, ngabisin uang. Jangan, kacau. Ya ini Dulu mah harganya sesuai tuh Chan Widi gitu ya. dulu harganya tuh lebih tinggi daripada emas. Dan saya konsumsinya tiap hari, bayangin. Bayangin tuh, habis semua. Nah sekarang buat teman-teman yang masih main, yang masih nakal, udahlah. Sehat. Sadarnya. Wih, tidur tuh enak kali, men. Betul. Ya, jadikanlah tidur itu hobi. Iya. Makanya sekarang jadi hobi saya. Dulu kan bayar dulu bayar supaya nggak tidur. Sekarang nggak ada gunanya. Ada pun yang bilang, wah itu untuk kerja tuh bohong guys, bohong, nggak ada hubungannya. No. Udah kopi aja kan cukup ya. Iya, betul Kopi banget. aja cukup udah. Dan tadi itu kan yang tadi sempet aku bilang tuh berarti kontennya yang tato yang ngeprank mama itu berarti emang itu dari cerita asli. Dari dulu itu jadi tragedi, sekarang jadi komedi berarti. Udah langsung diangkat jadi konten, tapi mama nggak apa-apa ya ngelihat kontennya itu maksudnya. Nggak apa-apa. Udah. Mama tuh guru BK. Oh. Dan Jadi waktu SMA, waktu saya dipanggil guru BK, guru BK kan guru BK. Iya. Oh, satu sekolah. Jadi kan guru mama tuh guru BK SMP. Saya di SMA. Waktu SMA dia panggil guru BK. Ibu kerja di mana? Saya guru BK ya. Kita guru BK. saling ngasih konseling gitu berdua. Saling ngasih konseling. Ada. Gitu. Oke. Terus kemarin juga lewat nih konten yang sama papa jadi gogo-gogo tuh. Itu mereka emang suka juga konten-konten gitu. Apa terpaksa? Apa ada sogokan? Nih tak kasih dong atau gimana? Kan balik lagi ya, namanya juga walaupun orang tua ketika ada fee-nya bisa kasih. Kasih. Pasti itu. Jadi benar-benar kompak banget ya sama orang tuanya. Maupun orang tua maupun kakak, ponakan, istri pun, Rani pun dia nggak ada konten, rate-nya segini. Iya benar-benar. Tetap profesional. Ada fee-nya nih buat kayak gitu. Wah, Kalau oke. misalkan Saya ngomongnya sama ya kikian lah gitu. Iya. Tapi kalau misalkan konten yang kayak memang ini nggak ngomongin via, memang dari kreativitasnya kakak sendiri itu memang orang tua tuh berkenan. Ikut join gitu di. Buat ya, ayo. Oh, memang suka juga. Berarti ya in frame ya. Berarti emang suka. Betul. Menjadi content Masuk creator kalau juga. boleh tahu masuk ke dunia konten tuh tahun berapa? Berarti baru-baru ini? Atau udah? Covid nggak sih kakak munculnya? 2022. Oh, 2022. Yang mahal ini. Yang mahal ini Itu gara-gara gini. Saya tuh nggak suka TikTok. Oh, yang dia nggak bisa masuk. Enggak, sebelumnya yang sinetron. Oh iya. Itu konten yang meledak pertama kali. Berapa kali? Yang roasting logat itu kan sih? Saya ngikutin logatnya. Iya benar-benar. Itu emang lucu sih. Kayak gimana ya logatnya, boleh nggak? Kamu hargain aku apa kamu? Ini. Kamu bisa? Kamu nggak bisa? Kamu hargain tapi kamu nggak bisa. Kamu hargain aku gitu. Iya apaan nih?
Iya, aku enggak gitu apa. Tapi itu untuk lucu-lucuan Ah, lucu-lucuan aja. aja. Viewersnya berapa waktu itu? 2,2 2,2 juta. juta. Akhirnya setelah itu konsisten buat Nah, dan sebelum itu saya sempat buka warung kan, Bu. warung apa? Warung ayam bakar, saya sempat ngendorse Takimu. Oh, wih banyak banget ya, aduh pusing sampai aku ngelis MC, Buka content warung. creator, warung, Nah, pengusaha. Pengusaha warung ayam bakar sempat jalan juga 3 tahun dari Covid. Nah, itu saya ngendorse Takimu. Ngobrol lah saya sana, ingat banget ada Kadal, ada Roja, ada Ivan, ada Budi. Saya ngendorse titip story ya dia gitu, segala macam. Oh iya. Terus akhirnya saya nanya di sana. Karena saya bilang lagi, saya tuh kalau misalkan ketemu orang tuh saya selalu nanya, peluangnya kamu bisa kayak ini tuh gimana? Nah, Akhirnya terjadilah sharing season di bawah langit Takimu itu. Duduk saya sana sama Roja, sama Kadal. Gimana sistem konten di sini, Beli? Dia bilang tuh, oh kita tuh udah nyetok konten. Jadi kok misalkan sekarang tuh ke kantor, dia sistemnya kan kantor ya, dia bagus banget sistemnya. Kalau misalkan next mungkin bisa jadi gestar di sini ya. Iya. Pengen sih. Diajarin lah konten sana, kita udah punya stok nih, misalkan sebulan nih, konten bulan depan tuh kita kerjain, bukan bulan depan ya, tapi konten bulan depan tuh untuk bulan ini. Gitu. Kontennya sekarang untuk bulan depan. Untuk bulan depan kebalik. Iya, jadi Jadi di stok. stok sama dia bang konten. Artinya sama dong cara kerja saya dia apa namanya? Dari Red Car itu, dan itu saya diterapin sama Biadit tadi yang saya bilang. Iya. Oh, misalkan ucapan bulan depan ini Idul Fitri, jangan sekarang dibuat. Tapi sebulan sebelumnya ketika acara, jadi enak kerjanya. Jadi itu diterapin mindset saya terus stok sama juga sistem memasaknya untuk bulan depan hari ini, bulan depan hari ini, bulan depan hari ini. Ketemu sama Takimu, orangnya bener. Boom lah di mahal ini. Akhirnya dari sana saya mikir, oh sehari ini saya harus ngupload 3 nih. 3 konten satu hari. Ah, Berapa lama tuh konsisten ngupload satu hari 3 konten tuh? selama 7 bulan. 7 bulan kayak gitu. 7 Akhirnya bulan. baru nemu ini. Nah, awalnya kan iseng-iseng aja. Lagi-lagi akhirnya itu TikTok di-downloadin sama teman saya. Lagi ngerjain desain di Nangka. Pak nih Pak, dulu TikTok gitu. Apaan sih nih gitu awalnya. Saya kan apa sih nih? Dulu dan segala macam, buatlah saya konten. Karena dulu emang kreatifnya di 2010 dan sekarang kan beda. Sekarang lebih apapun praktis. Iya. Apapun praktis teman-teman. CapCut udah ada, desain Canva udah template ada. sudah disediakan. ChatGPT ada, ChatGPT udah ada. Kalau di zaman 2010 mau buat video, nah kita harus beli SSD, kamera yang benar-benar support dengan video. Prefer lebih Habis itu kita harus nge-shoot dulu, setelah nge-shoot kita masuk ke Adobe Premiere kita merubah format jadi dari ke MP4, habis itu ke After Effects baru proses. Ribet banget tuh. Melelahkan. Wah, belum ada kandidat yang rusak segala macam segala. Mungkin kalau teman-teman yang 2010 masih nonton nih, mungkin tahu lah gimana prosesnya video tahun 2010 nih. Sampai akhirnya sekarang, TikTok ini kayak Nokia, tinggal tekan play kan, posting. Ini aplikasi yang saya perlukan. Ini aplikasi yang saya perlukan. Tidak ribet. Yang awalnya nggak suka, sekarang jadi salah satu penghasilan. iya betul banget. Gitu. Akhirnya konsisten tuh buat konten 3 video satu hari. 3 video itu beda ini nggak? Beda genre, maksudnya ada yang komedi sama semua. Semua. Jadi ada informasi, Ada informasi komedi. Dulu masih jadi sebelum New 8, sebelum kerja. Kayak reaction nggak sih? Nah, nge-stage Reaction, gitu. nge-stage gitu. Mau ini tuh sempat saya minta izin dulu buat buat nge-stage video dia yang Berarti setiap konten harus gini nggak, izin dulu nggak? harus. Ya. Takut Ya, banget tapi kalau itu misalkan attitude sih ya. Saya rasa nggak karena balik lagi karena kita pun juga kalau di graphic design yang punya font ini kita harus tahu fontnya yang mana komersil, yang mana untuk pribadi, yang mana untuk kayak gitu. Wow, akhirnya dari 2022 meledak sih Malini tuh. Hal ini tuh di sana saya manfaatin. Saya ingat lagi, oh iya no, yang dibilang sama Kadal nih teman-teman Roja, Ivan sama Budi sehari harus 3. Sampai 7 Akhirnya bulan. konsisten di Instagram belum main. Instagram tuh main di tahun nggak mirroring ya waktu itu ya? Enggak. 2024 apa 2023 November main di Instagram. 2024 November. 2023 November baru. Oh, oke. Iya ya. Pernah nggak sih buat konten tapi flop gitu loh, kayak kok nggak naik? Baper nggak? Terus gimana? Mau waktu itu tuh misalkan
Aku pernah soalnya kan. Langsung down atau explore lagi nih, explore konten yang baru nih gitu. Gimana caranya ngalihin? Waktu kan kayaknya 7 bulan, 8 bulan setelah saya sehari 3 kali tuh, kayak TikTok tuh bilang, "Iya lu mau nih." Gitu. Lu lagi. Karena sama di GR saya waktu nge-MC juga, "Emat kan beli." Kalau saya baru pertama kali ketemu, "Emat kan beli." Gitu. Beli nih lah. Nggak di sosmed, nggak di panggung dulu lagi. Sempat kayak gitu makanya. Dan sempat juga drop itu nembus 1.000 ataupun 5.000 itu susah ya. Saya lagi ngebaca, oh ternyata gini mainnya. Tapi balik lagi, tujuan saya di sini itu kan untuk happy. Tujuannya kalau misalkan emang kalau saya nyari uang mungkin. Tapi balik lagi, oh coba deh kita gali lagi apa yang kurang, kita sharing lagi sama teman-teman kreator lain. Ya kita collab itu juga gitu. berpengaruh sih. Oke. Gitu, akhirnya ngambil endorsean juga berarti ya. Nah akhirnya dulu sempat nggak bisa bagi waktu, Januari sakit waktu itu keluar batu. Batu akik. Batu akik. Tak simpan. Jadi pakai ini dong harusnya. Harusnya ada di rumah tapi saya Cicilin dong. belum sempat. Nah sakit waktu itu dan akhirnya saya memilih untuk resign dari dunia semuanya, dunia entertain. bukan di Dosennya. Red Car. di tim kreatif Kebanyakan. tim kreatif di kampus Elizabeth. Iya. Oh, karena itu. Oke. Akhirnya Resign dan balik lagi dong. Nah ini buat teman-teman bekal ini. Bekal ya. Sempat waktu di jangkatan saya banyak sekali ada kreator-kreator yang baru bermunculan termasuk saya. Baru FYP sekali resign. Oke. Nah, hari kan ada yang salah dari mindsetnya kita. Saya ingat sekali waktu itu ada Taci, namanya Taci. Cik, gimana sih cara resign, Cik? Gimana cara ngitung finansialmu? Jadi gini guys, waktu Kev mau resign, setidaknya 6 bulan, misalkan pengeluarannya berapa nih per bulan? 5 juta. Nah, 6 sampai 12 bulan ke depan tuh harus aman untuk belanja nih. Secara finansialnya harus siap ya. Harus siap sebelum nih. kita resign. Nah, akhirnya kan 60 juta nih atau otomatis karena dia bilang 5 juta, saya mikirnya kan gampang kan. 5 juta kali 12 60 juta uang ini perluin untuk resign gitu. Nah, di sana tuh saya mikir sebelum resign, kok misalkan saya gaji saya segini, saya harus cari brand dong yang mau kontrak sama saya. Dan kebetulan waktu itu ada beberapa brand yang kontrak sama saya selama jadi jatuhnya BA ya. Setahun, kontrak setahun. Dan itu yang saya pakai hidup untuk keseharian. MC itu buat nabung gitu. Buat cakangan duit itu ya. Iya. Finansial tuh benar-benar perlu teman-teman. Yang penting udah harus disiapkan lah ya terlebih dahulu karena kita hidup pakai uang ya guys ya. Gitu. Ya ini juga salah satu masukan dari beliau Gaubin. Siapa tahu ada mungkin, aduh kayaknya jadi konten kreator enak nih kayak gitu. Tapi harus dipikir-pikir dulu, terutama yang masih kerja ya teman-teman. Harus siap lah harus semuanya. pegangan finansial masa udah terkenal minjem duit kan. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Benar sekali. Betul. Uang nggak dibawa mati, tapi kalau ada uang rasanya main mati. Ya betul banget. Ya cipo sir. Kok lupa dari tadi cipo sir ya? Oke. Sebagai MC dan content creator, menurut Kak Yoga nih, mana yang lebih menantang atau justru dua-duanya punya tantangan yang berbeda? Kedua-duanya punya tantangan berbeda dan berkaitan. Ngomong masalah branding lagi ya. Yes. Misalnya tadi atas panggung kan, misalkan saya ngeliatnya, saya mempelajari Sule, Desta, Vincent, yang nasional. Kok dia ngomong apa-apa tuh lucu ya? Padahal nggak dibuat-buat. Padahal brand image-nya, ada kan brand image ini yang branding. Ada yang mereka nge-branding bahwa mereka tuh adalah seorang komedian. Jadi mereka ngomong apa ya lucu. Gitu. Saya nggak bilang diri saya tuh lucu, enggak. Tapi saya selalu buat konten dengan apa yang menurut saya lucu. Ya, seleranya kakak gitu ya. Oke. Misalnya ada yang, saya kan paling kesel sama komentar yang, ginian, jokes-jokesnya gini. Ya terus. Iya, karena salah buat lo. Iya, seni itu kan selera ya guys ya. Jadi Jadi gue nggak suka ya. mungkin jokesnya nggak masuk. Mungkin ya scroll aja. Iya, ya betul, udah, betul. swipe aja, benar. Iya sih. Ngejar harian. Oke. Tapi balik lagi, semua ada stoknya. Ya betul banget. Ya, gitulah tips-tipsnya ya guys, content creator.
Oke, dari dulu sampai sekarang apa perubahan terbesar dari diri seorang Yoga Ubin? Dari Perubahan terbesar. dari itu 2019 itu. Tadi. Dari dulunya. Struggle-nya itu ya. Struggle-nya, maksudnya buat diadit, buat makasih diadit. Boleh banget. Buat Dewi kawin. Terus juga ada Bang Vidi, makasih. Terus juga ada Ko Yudis, Yudi Mayun, Kak Agu, Uji Tolet, dan banyak lagi ya. Ada tim yang ngebantu saya di proses sampai sekarang, dan partner-partner saya terlama tuh ada Galih, ada Yume, ada siapa lagi, ada Tude Bulu, sekarang udah pindah ke Tabanan. Terus banyak ya? Banyak saya ada partnernya. Dan itu juga yang membuat saya improve dan berani ngobrol ketika teman-teman ngerasa kayak kurang ini, kayak kurang ini. Oke. Nah, itu tuh diajar sama Biadit namanya. Berarti di circle yang tepat Di lah circle ya yang tepat. belinya. Sebenarnya circle tuh semua tepat, tapi bagaimana cara memposisikan dirimu supaya kamu tetap kuat. Misal kamu ngerasa nih circle kamu gak tepat, toksik segala macam. Ingat teman-teman, sesuatu yang beracun tuh pasti ada gunanya. Maksudnya mungkin karena kita tahu mereka toksik, kita jadinya bisa memperlakukan seseorang nih, misalkan oh jangan kayak gini deh, jangan kayak mereka kayak gitu. Jadi kita ambil serap yang positif-positif Bener, aja gitu. Misalkan kayak itu dendamnya nggak kelar-kelar. Iya, benar. Oke, satu lagi deh, boleh nggak sih? Boleh. Satu mimpi besar yang sampai sekarang mungkin belum tercapai. Saya punya cita-cita, saya pengen punya uang 3 triliun dan menjadi wakil wali kota. We never know, siapa tahu ya, spesial eksklusif di Jumat. Alam semesta memproses ya. Iya, we never know kan, siapa tahu Jumat Itu seberapa banyaknya ya? Karena saya punya tujuan yang ketika gini, kayak punya uang nih, ya pokoknya punya uang, kita punya uang. Saya pengen banget beli. Oke, mau contohnya. boleh nggak sih? Beli pulau jangan langsung gimana? Beli itu saya. Itu apa 300 triliun, saya sampai lupa loh. Miliar sama triliun sampai. Karena saya bisa beli. Kita Nggak pernah. Ya, we tahu never ya. know. kita beli tuh rumah itu kita tata ulang. Oh gitu tujuannya. Kita buat afirmasinya keren. Stadion internasional di sana. Ya. Oke, makanya ada belakangnya menjadi wali kota gitu Wakil juga wali ya. kota. Wakil. Oke. Biar gimana? Aneh banget nih cita-cita. Enggak apa-apa. Kenapa harus jadi wakil wali kota biar dapat 300 T? Nah, Pak, saya yang impian kan? Bukan untuk saya pengen punya uang 300 triliun dan kalau misalkan dikasih kesempatan, saya juga pengen jadi wakil wali kota. Ya, saya belum punya loh hayalan setinggi ini. Iya, betul banget. Goalsnya di luar Nurul. Iya, ambil positifnya Ya, 300 ambil. triliun untuk mensejahterakan masyarakatnya nanti saat Iya, menjadi wakil betul wali banget. kota. Wah, terima kasih banyak Kak Yoga Ubin atas waktunya, sudah meluangkan waktunya ke sini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Iya. Tadi sudah banyak banget. Sebenarnya masih ada banyak pertanyaan, cuman tadi kayak udah dijawab, kayak pesan-pesan untuk anak muda yang baru mulai itu udah dijawab. Tolong ya editor, tolong di Itu belum boleh nggak? Boleh, Yang mana tuh? Boleh nggak? Masih boleh, masih boleh. boleh, Durasi boleh, mana? boleh. Tadi bilang udah 1. Langsung baca sendiri pertanyaannya. Masih ada. Oke, yang mana? Cupla. Oh, oke, gini aja, kita langsung kasih aja. Yang mana mau dibaca? Saya mau yang terakhir nih, pesan-pesan buat yang lagi mulai jadi MC atau kreator tapi masih lagi buat itu mulai. belum. Oh, itu mau dijawab lagi soalnya tadi udah ada tuh ngasih pesan-pesan. Kita tegasin di Lagi. sini. Oh, kita tegasin lagi. Ambil- Oke, untuk closing ya. Ambil setiap kesempatan, manfaatin itu. Jangan bilang nggak bisa. Kalian kan belum nyoba. Kalian bukan Tuhan. Kok misalkan gagal di sana, kalian bisa benerin ke depannya gitu. Jangan pernah takut gagal. Kalian nggak mati kok kalau gagal. Soalnya kalian gagal ginjal ya. Itu Anda. bukan belum ya, batu ginjal. Itu ginjal aja. Terus Iya, karena kita tidak tahu ya peluang apa yang kita dapat dari kesempatan kecil mungkin yang kita Benar. lihat. Kita nggak Benar tahu sekali. ke depannya tuh kayak gimana. yang penting Seperti itu. konsisten, improve, belajar terus, jangan pernah merendahkan sesuatu atau meremehkan sesuatu. Benar sekali. Karena seorang bidak pion bisa menjadi menteri suatu saat. Sangat bijak.